siang semuanya. Oke, kita kembali lagi di Bajar Modis ya kak. Modifying Design Thinking. Oke, kita ada di hari kedua. Oke semuanya, dari para pengunjung Tunjungan Plaza, kalian bisa hadir di bajarnya kami di sini ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ramdhani dan ini di sebelah saya. Oke, kami di sini sebagai pembawa acara. Mungkin untuk hari ini Kak, kita ngapain aja nih pada hari kedua hari ini? Kita akan pitching produk mengenai kopi oleh Pak Budi. Oke, mungkin kita sambil sharing juga ya kepada beliau. Oke, kepada teman-teman semua, para penikmat bajar ataupun para pengunjung Tunjungan Plaza, kita bisa dengarkan dulu masalah terkait dengan kopi. Oke Pak, kenalkan kami ini dari panitia UP. Pak bisa dijelaskan Pak untuk masalah ini kopinya kopi apa aja Pak? Ya, kali ini ada kopi robusta dari Vietnam. Ini ada kopi robusta dari Tambora. Ini kopi yang keren. Oke Pak. Oke, kalau boleh tahu ini apa sih keunggulan dari kopi robusta ataupun kopi kawat Tambora juga? Kalau kopi robusta dari Tambora ini kan ini jaraknya dari sangat jauh dari. Oh iya. Nah ini kopi yang sangat langka itu. Itu asalnya dari mana coba? Bisa dijelasin asalnya dari mana? Tambora. Oh Tambora. Tambora itu provinsi apakah atau udah katanya? Oh NTB, jauh sekali ya. Nah, terus kedua ini kan kopi langka, jadi kopi dari zaman Portugis. Oke. Jadi karena kopi langka ya harganya juga langka. Oke, luar biasa sekali ya. Oke. Ini ada kopi Blitar yang dekat, mungkin lebih fleksibel. Oke Pak, bisa dijelasin bagaimana keluh kesah Bapak ketika memulai ataupun berbisnis di dunia kopi? Karena kan banyak nih, contohnya di negara Jawa Barat ya, ada nih namanya kopi Garutan. Itu kan sudah ke internasional juga kan. Nah, gimana nih ketika kompetitor Bapak melihat kopi ini bisa bersaing dengan mereka? Ya, jadi memang cita-cita kami itu bersaing. Iya, betul. Bersaing dengan beberapa perusahaan di suatu retail, jadi memang targetnya seperti itu. Nah, alhamdulillah kita dari salah satu produk ini sudah masuk yaitu kopi esu yang robusta dari Blitar. Nah, itu sudah bersaing dengan beberapa pabrik awal produk buatan raksasa. Nah, jadi memang tujuannya seperti itu. Jadi kita bikin usaha itu targetnya seperti itu. Dan nanti bisa untuk pengembangan selanjutnya dari master seperti yang lain. Oke, kalau kopi ini ketika keluh kesah Bapak untuk membangun kopi robusta ataupun kopi osu robusta ini bagaimana Pak? Ya, jadi keluh kesahnya banyak. Oke. Ya, jadi sangat banyak. Ya, jadi akhirnya kalau ada keluh kesah itu ya kita seduh kopi ya bilang. Jadi keluh kesahnya kita awalnya rasanya pahitnya kopi ini. Ini kopinya gosong mas, itu dulu awal ceritanya. Pasti gitu ya, kalau pecinta kopi pasti akan komennya seperti itu. Iya, ini kopinya gosong loh. Kok gosong kenapa? Ini kan apinya ketinggian, jadi banyak keluh kesahnya. Jadi awalnya itu memang proses pembuatannya itu ini, jadi akhirnya nggak laku. Terus kita cek, kita masukkan ke berapa retail, kembali banyak. Loh, kok nggak laku? Gimana ini ya? Terus harganya kemahalan karena kan ini harganya sekian, terus harga pabrikan sekian, terus ini kok ada sangitnya, terus itunya lalu banyak. Tapi karena kita sudah suka kopi, suka minum kopi, jadi dari keluh kesah itu jadi penyemangat. Oh iya, harus begini, ya begini. Akhirnya kita sebut aja kita minum sendiri. Jadi kalau nggak laku ya dulu dari awal memang gitu cita-citanya. Kalau nggak laku saya minum sendiri aja gitu. Jadi nikmat ya. Iya. Produk dinikmati sendiri. Iya, dulu
ceritanya seperti itu. Oh iya ya bener, ada sangit, terus ada gosong, nah, terus ada ini. Nah, jadi memang kalau nggak lagi ya dinikmati sendiri. Oh iya memang nggak enak gitu. Boleh. Pak gini ya, awal mula kopinya Bapak ini dari inspirasi di mana Pak? Ya, inspirasinya kan gini. Satu, nah inspirasinya kan begini, waktu itu kan kita hobi kita kan naik gunung ya. Sebelum usaha ini kita waktu naik gunung itu suka seduh kopi, sukanya seduh kopi. Nah di seduh kopinya itu dikasih oleh penduduk lokal di sana. Nah kopinya kok enak, nah, terus kok enak, nah, kok beda dengan kopi-kopi saset yang ini, yang itu. Nah, terus akhirnya kan gimana sih ceritanya bisnis kopi kopi-kopi lokal ini kok enggak terdengar kok, tapi kok enak. Nah, akhirnya kan kita memulai. Nah, terus di lokal-lokal itu kan kopinya banyak diganti dengan tanaman sengon. Jadi gara-gara banyak diganti tanaman sengon itu, loh kok kopi kok nggak ada peluang ini ya. Jadi benar dari Mas itu pada saat ada masalah di situ ada peluang. Nah, terus akhirnya kita karena saya suka kopi dan di sini ada peluang kopi, karena yang dominasi adalah kopi-kopi dari perusahaan pabrikan. Nah, terus cobalah kita masuk. Nah, terus itu ceritanya kita belajar goreng kopi ya dulu. Sekarang kan roaster. Nah itu kok kopinya kok gosong seperti areng. Iya, jadi banyak ceritanya. Tapi kan dari awal kan sudah suka kopi. Oh iya rasanya seperti ini ya, kalau seperti areng itu ya. Coba kita kopi campur beras katanya. Coba belajar kopi beras. Rasanya kok begini. Enak. Lah kok masih enakan punya orang kampung itu ya. Jadi kita waktu orientasinya sama orang kampung tersebut. Jadi belajar bikin kopi lah. Terus setelah hampir sama, kita coba kemas, kita buat izin perusahaannya, terus ini kita edarkan. Nah, kita edarkan kok harganya katanya kemahalan, paknya ini, terus returnya banyak, tes lagi, ganti lagi. Kita masuknya itu nggak banyak-banyak, satu titik retail gitu aja dulu. Nah, terus kita juga nyuplai ke destinasi wisata di Blitar. Terus akhirnya di situ kita belajar secara real kopi roaster itu di destinasi wisata Blitar, itu di Karanganyar. Nah, itu besar wisatanya, lagi kita nyuplai. Nah, itu kita akhirnya banyak belajarnya di situ. Oke, Pak, gini kan, kalau Bapak itu kalau di dalam dunia kopi itu menggunakan roasting ataupun secara tradisional, ataupun udah maju ke modern. Kalau sekarang kan orang-orang kalau untuk yang kopi ataupun itu mereka udah menggunakan mesinnya ataupun roastingnya itu. Iya. Sebenarnya sih yang paling bagus sebenarnya roasting tradisional ya, tapi memang ada tekniknya, nggak sekedar tradisional gitu, tapi ya waktunya lama. Satu kali proses itu 1 kilo itu hampir 3 jam. Jadi kalau untuk industri nggak cocok. Jadi akhirnya kita sangat belajar dengan ke destinasi wisata Karanganyar di Blitar itu kan pakai mesin roaster. Akhirnya kita belajar pakai mesin roaster. Nah, memang standar kopi untuk kafe-kafe itu pakai mesin roaster. Jadi kita coba menstandarkan dulu kopi-kopi yang untuk roaster. Nah, terus harga kita jual itu sama dengan yang di destinasi wisata tersebut. Terus dari harga itu kita masukkan ke retail. Kok baliknya banyak ya?
masih iya, kalau balik ya udah diminum sendiri aja. Oke ya, dulu itu ceritanya seperti itu. Kalau nggak lagi saya minum sendiri aja kan sudah suka gitu atau ya udah ya, jadi ceritanya seperti itu. Kalau untuk kopinya itu ngambil dari petani ataupun tanam sendiri, ataupun Bapak ada pembinaan khusus buat kopi, kan mungkin untuk kopi ada kriteria tertentu untuk Ya. kualitasnya. Kalau sekarang kita membina kopi sendiri, petani kopi sendiri. Jadi itu tepatnya di lereng Gunung Buta, itu di Kecamatan ini Kabupaten Blitar. Nah itu di sana itu ketinggian 800 mdpl. Di sana kita mengedukasi petani untuk supaya petik merah dengan proses sekian, nanti dengan berapa proses nanti saya beli dengan harga ecer. Biasanya kan kalau beli itu kan harga terkulak ya, harga petani. Kalau kita beli harga agak mahal. Tapi saya minta prosesnya seperti ini. Gitu. Jadi proses seperti ini. Kalau dulu itu asal biji kopi dari awal, oh ini biji kopi ya udah. Jadi kita proses, loh rasanya kok berubah. Terus di pasar ada biji kopi, ya lah kita proses ya, coba aja apanya biji kopi ya udah diproses, ambil terus. Nah, sekarang karena dari kegagalan itu kita belajar, terus akhirnya kita lahir ini kopi single origin, kopi dari Blitar. Memang kita dalam secara proses dari awal, dari pemetikan sampai ke roster kemas itu memang kita kualitinya kita jaga. Nah terus kita kasih benefit ke petani dengan kita beli harga ecer, bukan harga petani. Jadi Terus filosofi dari merek ini apa? nah filosofinya ini gini, kopi Osu ya. Kopi Osu itu kita sebelumnya itu kan banyak usaha, terus ini lah itu mengalami namanya kerugian, jatuh bangunnya usaha. Nah iya, jadi seperti itu. Nah itu mesti usaha apa ini? Karena belum usaha apa ya udah naik gunung aja, jalan-jalan sambil ini ya sering. Terus menemukan kopi, terus akhirnya kita namakan kopi Osu. Itu artinya orang sukses. Jadi ini kita doakan yang minum kopi Osu itu jadi orang sukses. Jadi kita doakan itu, jadi ada semacam semangat doa gitu ya. Oke, mungkin di sini Bapak juga ya ada channel di pameran juga ya. Mungkin untuk di pameran ini apa sih filosofi Bapak atau motivasi Bapak untuk datang ke sini? Ya, jadi gini, sebelumnya itu kan kita punya data pembeli. Jadi kita sebelum jualan itu kan harus punya data pembeli kopi Osu itu rata-rata pecinta kopi. Kalau nggak cinta kopi nggak beli. Ya pasti. Iya. Karena data pembeli itu pertama cinta kopi, terus rata-rata yang beli itu yang sudah bosan dengan kopi saset, yang sudah bosan. Terus kedua, pendapatannya rata-rata minimal 5 juta. Jadi kalau pendapatannya di bawah 5 juta itu rata-ratanya belinya itu kalau beli ya sekitar kopi. Nanti kalau sudah kopi mahal itu jarang, jadi menyesuaikan pendapatan. Nah di Surabaya itu UMR-nya rata-rata di atas 5 juta. Jadi prioritas kita pengembangan di kota-kota, jadi termasuk di Surabaya. Ada event di Surabaya di mana kita ikut. Jadi untuk program namanya marketing. Jadi kita marketing, kita masuk beberapa destinasi penjualan, nah kita masuk di sana. Jadi pelan-pelan, tapi kan akhirnya jalan. Oke. Kalau untuk kopi Osu ini ya, mungkin orang pasti kalau untuk saya di orang Jawa Barat ya, baru tahu ya. Gimana nih supaya kopi Bapak ini bisa terkenal kan? Seperti kopi-kopi yang dari Modidai kan, kalau di Garut kan namanya ada kopi merek Modidai kan, itu udah lumayan terkenal juga sih. Iya. Gimana? Ya jadi sebenarnya kalau kopi itu, kalau kami banyak belajar dari
kopi-kopi mahal yang ada di suatu swalayan retail modern, mereka tidak terkenal, Mas. Tapi terkenal di situ, di swalayan tersebut. Jadi tapi di situ dia punya karakter. Akhirnya walaupun mahal, punya kesetiaan dengan produk itu. Jadi kita ada semacam karakter, di situ kita membangun karakter kopi, dan ini kita coba, ini coba Mas, mulai ya. Jadi kita membangun namanya pelanggan setia. Jadi pelanggan setia dari swalayan atau ini tersebut. Jadi kan orang yang suka ke situ langsung, oh iya teringat kopi Osu, langsung beli. Terus untuk iya, jadi sudah ini. Nah, terus memang kita bangun kopi Osu itu tanpa tambahan apa-apa, jadi memang kopi roaster. Jadi akhirnya si pembeli itu akhirnya loyal dengan kopi kita. Ayo ya. Ya, ada yang tanya lagi. Ada sih Pak, cuma itu saja. Ya, terima kasih. Pak, terima kasih ya Pak atas penjelasannya. Mungkin untuk ini kita akan lagi di sini masih banyak ya. Makanan-makanan di sini ada snack juga. Nih, nah ini di snack kreatif privasi. Oke. Oh, ownernya lagi keluar ya. Oke Bu, ya di sini Bu bisa dijelaskan Bu kalau Mimikul terkait dengan produk ataupun merek dari Mimikul. Bismillahirrahmanirrahim. Mimikul adalah produk makanan ringan hasil produksi dari perusahaan Mimikul Snack and Catering. Mimikul Snack ini beralamat di Wage Taman Sidoarjo. Di sana juga banyak teman-teman UMKM yang mempunyai produk-produk yang lain. Kalau Mimikul ini sasaran marketnya adalah para remaja yang senang nyemil, yaitu dengan nyemil. Produknya apa saja Bu? Produknya ini si keju, produk andalan saya. Ini sasarannya remaja. Ya, buat temen nonton TV, buat temen laptopan, buat temen WA gitu, sambil nyemil, sambil nyantai. Iya. Terus produk ini, halo. Terus produk lainnya adalah pastel ada isi wortel sama ayam, juga ada ini produk baru pastel isi keju susu. Nah, pastel isi keju susu ini adalah produk baru. Kemarin saya terobosan baru yang saya dapatkan dari pelatihan di UC. Di UC, ya. Jadi kemarin dapat 2, ini sama stik keju yang ini Mbak. Stik keju yang ini. Oke Bu, bisa dijelaskan ya filosofi dari Mimikul? Ya. Ya, filosofinya bagaimana Bu? Mimikul itu Mimi itu mama. Ya. Oh, Mimi mama. Kalau Mimi itu mama. Jadi mama aku gitu. Bukan. Ya, ku itu bisa dibaca ku, Mimiku, atau bisa dibaca kue, Mimi kue. Jadi kuenya mama atau Mimiku perusahaannya mama gitu. Oh ya, oke. Jadi Mimikul itu adalah perusahaan mama. Oke.
Kalau dari ini ada produk unggulannya atau semua unggulan? Semua unggulan. Tapi yang pertama kali ini mas. Oh, stick. Stick keju. Yang baru ya ini tadi yang aku ceritakan yang kemarin dapat ilmu dari Ciputra itu. Ya, terima kasih Ciputra. Ya. Oke Bu, terima kasih ya Bu atas penjelasannya. Oke, terima kasih Bu. Oke, sekarang kita lanjut nih. Ya, ini lupa nih tadi kelewat. Iya, ya. Ini ada tadi ada di stand. Kresna Kampung Inggris ya Kak. Oh ya. Bisa diceritakan berdirinya Kresna ini Kak? Kresna Kampung Inggris ya, ini lembaga kursus yang mana sudah berdiri sejak tahun 2003. Pas banget tanggal 10 Oktober kemarin Kresna genap berusia 19 tahun. Jadi sudah terpercaya ya karena usianya juga udah lama juga. Nah, Kresna Kampung Inggris ini terkenal banget dengan andalannya grammar. Berdiri. Oke, baik. Nah, Kresna Kampung Inggris ini punya beberapa banyak program ya. Ada program reguler yang mana biasanya teman-teman mahasiswa bisa ngambil program reguler, ada juga program paket tes asrama sekalian. Jadi kalau teman-teman dari jauh mau ke Pare, bingung nih mau nginep kemana, nah Kresna juga menyediakan campnya juga. Nah sekalian juga di Kresna juga ada paket plus makannya juga. Jadi kan mungkin hari-hari pertama di Pare bingung, nah jadi kan tinggal aman gitu ya, sudah ada lengkap difasilitasi sama Kresna. Oke. Mungkin ini yang ada di Surabaya ya. Kalau dari luar dari Jawa Timur atau luar dari Surabaya, bagaimana nih teknis pembelajaran supaya bisa bergabung di Kresna Kampung Inggris? Sebenarnya di sini kan Kresna Kampung Inggris ini masih satu sih, masih di Pare. Cuman untuk program online kan tersedia. Nah kebanyakan kemarin ini untuk program online-nya banyak dari teman-teman Surabaya juga, dari Jakarta juga. Filosofi dari Kampung Inggris, terus yang sudah belajar dari sini mereka ada yang bekerja di manakah ataupun seperti apa? Apa fasilitas yang ada di Kampung Inggris ini? Ya ketika selesai Kampung Inggris, nah, mereka itu lulusannya ada yang kerja di mana? Ataupun kuliah di mana? Biasanya kan kalau teman-teman yang datang ke Kresna ini rata-rata mahasiswa yang sedang berlibur. Nah kayak gitu. Untuk alumninya Kresna juga banyak yang habis dari Kampung Inggris, dari Kresna, ada juga yang belajar di luar negeri. Kemarin ini juga ada namanya Miss Ais. Insya Allah bulan Maret ini mau ke Malaysia. Nah kan kalau kita mau belajar keluar kan harus ada ini ya tes IELTS-nya juga ya. Nah jadi Miss Ais itu belajarnya di Kresna. Ada yang bertanya lagi? Oke, gak ada. Oke Kak, terima kasih. Sama. Oke, kita lanjut lagi mana ya sekarang? Mana ya? Apa mau ke sini dulu? Oke, kita akan ke ini. Oke, silakan. Oke, Kak, selamat siang. Oke Kak, bisa dijelaskan dari usaha Miss Rini. Oke. Silakan. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang untuk semua yang ada di Tunjungan Plaza. Miss Rini and Partner Learning Center. Kami ada 3 cabang, 2 di Surabaya dan 1 di Banjarmasin. Oke Pak, sorry saya rada haus. Jet lag. Habis jam. Oke, Miss Rini and Partner Learning Center ini kami bergerak di bidang pendidikan, khususnya kami memberikan layanan jasa pendidikan one by one. Jadi satu guru satu anak. Kami mengajar dari playgroup sampai SMA, terus ada pendampingan untuk anak-anak yang masuk ke perguruan tinggi negeri. Saya juga ada kelas toddler class untuk di cabang Surabaya aja. Terus saat ini murid kami kurang lebih ada sekitar 270 di 3 cabang. Karena one by one ya, jadi tidak banyak yang bisa kami layani. Saya juga berkolaborasi dengan Sidik Jari. Nah, buat semua yang hadir di Tunjungan Plaza, yang sedang bawa anak atau yang sedang berjalan-jalan, bisa coba free demo Sidik Jari. Apa itu free demo Sidik Jari?
kalau kita mau tahu bakat, minat, talenta kita atau apa sih yang ada dalam diri kita secara keseluruhan dari genetical fingerprint kita, boleh dicoba hari ini sampai hari Minggu kita ada free demo sidik jari. Buat Bapak Ibu yang sedang jalan-jalan di TP, mau coba, mau lihat minat bakat anaknya, boleh datang ke stand untuk tes free demo sidik jari. Iya. Kita udah 10 tahun sih di Surabaya untuk Missing and Partner Learning Center. Bisa dijelaskan kalau teknis tesnya seperti apa? Atau Untuk yang apa ini? untuk sidik jari. Sidik jari, Ya. oke. Kebetulan ada Miss Henny yang akan melakukan untuk sebagai konsultan sidik jari untuk dari fingerprintnya. Ada alat yang kita pakai, terus itu di-generate seperti itu. Nah, dari 10 jari ini kita akan bisa ngebaca 16 aspek dalam diri kita, termasuk gaya belajar, kemampuan berpikir, adaptasi, bakat, minat, talenta, kurang lebih seperti itu sih. Oke. Mungkin ini tadi udah dijelaskan, disinggung nggak, udah 10 tahun berjalan. Kan bisa dijelaskan bagaimana cara, mungkin dalam sebuah bisnis kan, ini kan ada naik turunnya. Ketika menghadapi tersebut, bagaimana untuk supaya bisa bertahan dan berjalan dengan sesuai tujuan? Oke, seperti naik sepeda ya, supaya bisa balance, keep moving. Seperti itu. Iya, keep moving, karena kalau kita nggak moving kita pasti jatuh gitu ya. Sama seperti ketika kita mengalami pandemik, di mana semua elemen bisnis mengalami. Mungkin di pandemik itu nggak semua rugi, ada juga banyak sektor-sektor ekonomi yang merasa diuntungkan. Jujur aja kalau dibilang untung, ini saya bicara sisi positifnya dulu. Kalau dibilang untung, puji Tuhan. Kenapa? Karena saya jadi punya model bisnis lain. Misalnya seperti dulu kita nggak punya kelas online, sekarang jadi punya kelas online. Saya punya kelas online yang muridnya hampir ada di seluruh Indonesia kita punya. Bahkan kita juga melayani anak Indonesia yang tinggal di Australia. Itu salah satu yang bikin kita keep moving hingga hari ini. Kalau dibilang rugi pasti ya, karena gaya belajar yang berbeda, yang tadinya anak-anak ke sekolah, onsite, pulang sekolah mereka datang ke tempat kami, sejak pandemik itu sama sekali nggak ada. Gitu, karena mereka masih benar-benar yang shock ya, jadi nggak cuma yang orang tua aja yang shock, anak-anaknya juga shock. Kenapa? Karena yang biasanya pulang sekolah mereka belajar, jelas untuk selesaikan tugas, terpaksa itu semua dihentikan. Jadi yang waktu itu kita punya di satu cabang aja ada 120 anak, itu tinggal 10 anak saat itu. Nah, pilihan saya adalah saya tetap mau terus ada, terus eksis, atau saya tutup, berhenti, dan mati. Nah, saya memilih untuk tetap terus ada dan eksis. Jadi syukur alhamdulillah, justru karena pandemi itu kita jadi punya 2 cabang sekarang, dan puji Tuhan itu sudah close hari ini. Gitu sih kurang lebih ya. Jadi benar-benar untuk bisa ada, eksis, dan tetap ada hari ini ya kita harus keep moving supaya balance. Oke, terima kasih ya Miss sudah menjelaskan bisnisnya, semoga berjalan dengan baik dan terus berkembang. Thank you. Oke, mungkin untuk sekarang mau kemana nih? Apa mau ke sepatu ataupun ke Citra Pro? Oke, mungkin kita keliling dulu ya. Iya. Kita dulu kemana ya? Nih, oke. Mana ya? Kemana ya kita? Di sini. Nah ini nih, ke tas kulit ya. Ada tas kulit nih. Oke, Kak boleh izin? Boleh izin, Kak. Oke, mungkin Kak bisa dijelaskan mengenai dengan bisnis di dalam kulit ataupun centimeter workshop. Oke, mungkin bisa dijelaskan dulu bagaimana usaha ini. Oke. Terus ini kan produk dari kulit Kak. Nah, jadi kan iya. Iya. Ya, jadi kan ini lebih ke pengenalan produk Kak. Ya, jadi kan banyak yang belum tahu ini kulit asli atau yang imitasi gitu.
Tapi ini kan dari Tanggulanginya langsung, jadi lebih ke pengenalan produk aja. Jadi ini kulitnya diambil dari petani gitu kan, dari tengkulak mungkin dieksekusi dan dijadikan berbagai tas ataupun dompet. Iya, diolah, iya betul Pak. Mungkin ini pemasarannya di daerah Surabaya ataupun udah ke luar negeri ataupun daerah nasional, regional? Ada di Solo, Semarang, sama di PDC. Oh, ya jadi sudah banyak sekali ya. Luar biasa sekali nih untuk ini. Oke, terima kasih Kak. Oke, saya for information kepada semua pengunjung Tunjungan Plaza bisa hadir dan nikmati di sini ya bazar-bazarnya, dan bisa dilihat juga ini produk-produk lokal ataupun produk UKM yang sangat luar biasa. Iya. Oke, sekarang kita mau kemana nih? Kita ke bagian parfum ya. Oh, parfum, oke boleh. Silakan. Silakan Kak. Halo Kak, dengan siapa Kak? Saya Bernice. Oke, saya Ramdhani Kak. Oke, bisa dijelasin bagaimana bisnis terkait produk ataupun bisnis ini dijalankan? Kalau terkait produk sih kita bisnisnya ya parfum ya. Dari kacamata sendiri kan ada 3 anak. Yang pertama itu kacamata Stone yang memproduksi marmer, yang marmer lah gitu ya. Kemudian ada Spada yang bikin furnitur dari marmer itu, dan Astana ini yang parfum gitu. Bagaimana cara kakak membuat bisnis ini berjalan? Kalau promosi kan kita kan digital marketing juga jalan, secara marketing offline juga jalan dengan pameran. Kalau di digital marketing kita fokus di Instagram, TikTok, sosial media, bahkan di Shopee dan Tokopedia. Oke, tapi dilihat kan bisnis parfum banyak ya kan, di Indonesia itu nggak hanya 1 atau 2. Jadi apa sih yang bikin menarik dari parfum yang kita tawarkan kepada orang-orang ataupun calon customer, calon konsumen juga? Kalau yang membuat menarik sih dari saya sendiri kan mungkin parfumnya ini sudah BPOM ya kan, bisa dicek sendiri gitu kan, ada BPOM-nya. Kemudian juga parfumnya ini kayak murah tapi awet gitu loh parfumnya ini, bisa 6-8 jam. Kalau untuk usia usahanya udah lebih dari berapa tahun atau kurang? Kurang 5 tahun kayaknya ya, karena saya juga ya baru. Oke, silakan. Oke Kak, terima kasih atas penjelasan dari usaha parfumnya. Oke, nah ini teman-teman semuanya, kita ada di Rainbow Stone, jadi kayak batu ataupun marmer gitu ya. Mungkin kita tanyakan aja ke ownernya terkait dari produk Rainbow Stone. Kita maka saya dengan Pak, dengan siapa? Saya dengan Evan. Kak, bisa dijelasin bagaimana usaha Bapak ini ataupun namanya apa? Karena saya baru lihat ini usaha seperti ini. Oke, jadi kita bergerak di bidang penjualan batu alam ya, dari batu utama, lidi, daging juga ada. Terus kalau untuk nama Rainbow sendiri, definisinya tuh dari ini. Rainbow itu kan punya banyak warna ya. Nah, itu menggambarkan bahwa produk kita itu sangat-sangat bervariasi. Jadi kita punya varian produk yang lengkap. Kalau mengambil dari gunanya ini buat apa dan ini buat gimana? Kalau ini biasanya buat taman sih, bisa buat taman, bisa di karbur, terus kalau misalkan yang di sini bisa buat kapok juga, biasanya di sini terus dibentuk jadi suatu motif seperti itu. Buat taman-taman ya kan? Buat taman-tamannya ya. Kalau jadi kebiasaan Ya. Kalau untuk orderan atau kalau untuk order harganya per kilo. Minimal ordernya biasanya 10 kilo. Jadi kita ada kemasan 10 kilo, 20 kilo, dan 50 kilo. Kalau untuk batu yang healing ini kita pakai per meter persegi. per meter? Ya. Berarti berbeda ya? Berbeda ya. Oke, kalau ini
ada namanya nggak? Ada itu, ada jelas, ada penyelenggaraan, atau namanya semua? Kalau untuk namanya sendiri, itu di sumbernya bisa dilakukannya tidak betul, tidak betul, betul. Oke, dari Rainbow sendiri, filosofinya untuk usaha apa? Kenapa di bidang seperti ini? Oh, jadi kan pertama saya pastinya ikut pasar dulu. Ya, ketemu ini nggak bisa. Ini kan pakaiannya banyak dan dia itu sudah. Setelah saya lihat kok bagus juga ya, pakai biasa. Akhirnya saya coba ini dan kebetulannya ya sih. Ini cukup jelas ya. Oke, Pak, terima kasih. Terima kasih. Sukses selalu. Ya, kita Mana kita? Ini kamu kayak apa? Estetik? Boleh? Oke. Masih aku boleh kita tanya. Ini sekarang ya, dan semuanya bisa jelas dan ini ada dengan bermain. Kok bisa bermain juga ya? Oh, oke, jadi itu bisa dijelaskan seperti apa sih bermain atau musik ini bisa berjalan? Bermain mulai ada kurang lebih 2 tahun yang lalu. Tetapi saya bekerja di dunia skincare kurang lebih sudah 10 tahun yang lebih. Jadi bermain ini terbentuk karena keinginan kita untuk skincare sendiri. Mungkin dari skincare ini kelebihannya. Untuk kelebihannya otomatis kita BPOM, jadi aman banget untuk kulit orang Asia. Mungkin kan banyak nih, teman-teman mulai suka dengan Iya. sebelumnya kan belum pemikiran mungkin karena sedikit sakit hati ya, ya tertarik menggunakan skincare. Iya. Ini untuk orang yang baru membuka, apakah akan terganggu nggak kulit kalau menggunakan berbagai Maksudnya gimana? ya kan untuk ya sensitif kulit. Oh iya. 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 Yang jelas tiap pasien selalu kita ulang berkelanjutan untuk perawatannya. Jadi per 4 hari sampai 5 hari tiap pasien pasti kita WA kemajuan pemakaian skincare-nya seperti apa. Iya. Iya, instan. Oke, nah, mungkin kalau di sini menggunakan sistem atau cara Untuk sementara enggak, kita masih fokus satu aja. Masih di Surabaya. Ya. kalau yang untuk segi pemasaran Kalau gimana? Kalau untuk pemilihan produk nggak harus datang bisa. Jadi bisa via WA konsultasi secara pribadi. Jadi dari situ nanti produk kita pilih bisa. Oh iya. Amin. Ya, terima kasih sama-sama. Oke, mungkin kita dari sini dulu nih. Citra Pro. Oke,
kita sudah ya, sudah dari ke skincare, sekarang kita ke Citra Pro ya. Iya, kita ke Citra Pro. Oke Kak, bisa dijelasin Jelasin mengenai bisnis dari Citra Pro seperti apa? Nah, perkenalkan nama saya Yonatan, owner dari PT Citra Pro. Nah, iya Pak. bisnis kita bergerak di bidang, aslinya terutama kita bergerak di bidang properti sama ekspor. Nah, tapi kita juga untuk lokal, kita fokus juga ke jasa pembuatan website, logo, sama komunitas bisnis. Nah, kita akan banyak ini sih, akan banyak berbicara tentang Nah, kita kenapa kok di pameran ini terutama saya fokus untuk website, komunitas sama logo. Nah, karena awal mula juga saya bingung juga ini kita mau pameran apa, kita mau jualan apa juga, karena kalau produk kita kan ekspor sama properti nggak bisa. Nah, segmentasi pasarnya kita beda. Nah, kayak gitu, dan akhirnya sekarang kita fokus ke pembuatan website sama logo, karena memang dari semua jasa yang saya ini pelajari, search yang paling dibutuhkan untuk era bisnis sekarang memang berhubungan sama website sama logo. Nah, kebanyakan orang-orang itu mereka pakai jasa website, mereka beli website, tapi mereka tidak tahu website itu buat apa. Dan terkadang mereka hanya berpikir, oh tampilannya aja yang bagus, keren, tapi mereka itu nggak tahu, oh ya pokoknya website itu ada dipajang aja. Padahal website itu powerful sekali untuk promosi pemasaran, karena pencarian terbesar itu pasti Google. Google deteknya itu pasti ke website. Nah, terkadang pengusaha-pengusaha kebanyakan udah kita pakai TikTok aja, kita pakai media sosial, kita pakai marketplace apa segala macam. Pertanyaan ini satu, tokopedia.com itu kan domain website. Shopee juga website. TikTok sama Instagram website. Nah, pertanyaannya kalau mereka tutup, itu gimana? Langsung berhenti semuanya kan? Nah, dan kelemahannya kalau di media sosial sama marketplace, kita harus perang kata kunci pencarian itu di dalam websitenya dulu. Setelah kita perang, kita akan perang di Google. Nah, kalau kita langsung punya website induknya, itu kita langsung fight di pencarian nomor 1 Google atau nomor 2 Google. Lebih powerful. Nah, karena pengalaman saya sendiri, terhadap website saya sudah saya diemin 2 tahun, saya biarin karena saya fokus di website yang lain. Nah, tapi ternyata ada aja yang hubungin, terhadap juga saya bingung. Ini orang dari mana yang nyari? Terhadap akhirnya saya telepon, oh dari website yang ini. Perasaan saya, emang ada kontak saya di situ. Nah, saya searching, betulnya masih ada. Nah, mereka banyak nawarin kerjasama, bisnis apa segala macam itu dari website. Pencarian lebih gampang itu di website. Nah, kenapa kok juga akhirnya kita gratiskan untuk pembuatan logo, dan logo itu kita gratiskan untuk pendaftaran hakim. Nah, karena itu menjadi satu kebutuhan, kebanyakan para pelaku bisnis mereka hanya buat merek. Ya sudah, aku senang sama merek ini, aku cocok sama merek ini, kelihatannya merek itu melambangkan yang baik-baik. Nah, aku pakai. Tapi mereka lupa kalau merek mereka mungkin sudah dipakai sama orang lain dan itu sudah terdaftar secara resmi. Ada banyak kasusnya kan. Kayak kasusnya kemarin apa ya? Citayo Fashion Week sampai sempat rame kan masalah merek, masalah Benzu, sama sempat rame di viral media sosial itu kan karena masalah merek juga. MS Glow sama PS Glow itu karena merek lagi. Nah, itu sangat penting sekali merek di awal karena itu akan branding. Kebanyakan banyak teman-teman pelaku usaha yang konsultasi sama saya, Pak, merek saya ini. Wah, saya sudah jalan sampai 10 tahun, masyarakat setiap kecamatan ini sudah kenal saya. Nah, ternyata oke, sudah didaftar belum mereknya, Pak, Bu? Wah, belum nih, coba kita cek. Ternyata mereknya belum didaftarkan, dan merek itu sudah dimiliki sama orang lain, otomatis mereka harus ganti merek. Itu pasti, karena kalau sampai yang punya merek secara resmi tahu, itu bisa dituntut. Mereka yang pakai merek itu berarti kan secara ilegal. Nah, akhirnya dari poin-poin itu yang kita diskusiin, akhirnya Pak, ya sudah, ini suatu kebutuhan untuk website, untuk merek, sama kalau mereka belum punya legalitas badan hukum, kita daftarin PT itu gratis. Jadi hanya beli satu website aja,
itu sudah input semuanya. Nah itu website itu juga nama. Jadi website, nama itu penting banget. Karena kalau kita udah nanti aja buat websitenya, udah nanti aja ngurus logonya. Nah pertanyaan gini, nah kalau misalnya yang tadi Ibu Mimiku, mimiku.com, ya. Nah itu kan simpel kan. Tapi ternyata mimiku.com kalau sudah dipakai orang lain otomatis kan harus ganti yang lain. Mimiku 1, mimiku 2. Nah terus kalau stylenya akhirnya orangnya itu nakal, dia tahu oh Mimiku yang ini terkenal ini. Websitenya Mimiku, padahal ownernya misalnya itu Bumi. Tapi saja ada yang rugi pakai. Jadi ada banyak terjadi kendala-kendala gitu yang terhadap orang itu gak mikirin. Nanti aja gampang. Pas kita serius bisnis. Ternyata hal kecil kayak logo ternyata sudah dipakai. Oh mereka mau buat website, ternyata website dipakai, mereka harus pakai nama lain. Nah soalnya kalau untuk website saya sendiri ada beberapa website itu memang sengaja saya nggak pakai, tapi sengaja saya beli namanya supaya nggak dipakai orang lain. Terus untuk apa? Ya nggak ada, saya kosongin aja nggak apa-apa. Nanti aja kalau mau dikembangin. Nah jadi makanya hal-hal poin-poin seperti itu yang memang kita sangat sadar kalau itu kebutuhan di era yang sekarang ini. Karena terkadang banyak orang yang nggak tahu dan akhirnya mereka banyak ditipu sama orang lain. Nah itu seperti itu. Oke, mungkin dalam website juga kan ada domain ataupun itu ya. Mungkin itu kan berbayar kan. Nah itu untuk masa waktunya berapa tahun atau berapa bulan kah? Biasanya orang-orang 1 tahun. 1 tahun. Tapi kalau kita ngasih input itu 2 tahun. Oh 2 tahun. Iya. Jadi dengan kita beli website di Citraku itu paket lengkap website 2 tahun, terus gratis untuk pembuatan logo, sama logo itu langsung didaftarin ke merek haki. Jadi kita akan lebih tahu ini beres atau enggak, dan itu kita yang daftarin semuanya dan kita langsung buatin PT. Oh, iya. Jadi badan hukum secara resmi. Karena kalau kita mau besar pasti yang ditanya pasti apa? PT sama website. Nggak pernah perusahaan besar kayak saya fokus ke ekspor. Ya. Saya nggak pernah orang-orang luar negeri tanya apa? TikToknya apa? Instagramnya apa? Yang mereka tanya secara resmi apa? Websitenya apa? Supaya saya bisa pelajari perusahaan Anda seperti apa. Nah setelah itu apa? Baru ada kerjasama berikut. PT, website, sama merek itu hal yang paling penting yang terkadang orang lain nggak sadar. Karena perusahaan besar itu hal kecil, hal dasar yang mereka masih punya. Nah kebanyakan orang udah nanti aja, pas nanti penting, jebret, repot. Iya. Nah kalau misalnya ini ada BRI, BRI.com, BRI.co.id. Nah kalau misalnya mereka belum pakai, misalnya saya pakai BRI.com, lebih untung saya kan. Yang promoin sana, jadi kan saya pakai nama BRI. Kok iseng-iseng orang ketik BRI, padahal itu bukan BRI resmi misalnya, itu BRI-nya orang lain. Tapi gara-gara nama apa ini? Sekarang nama domain itu juga mempengaruhi kata kunci untuk pencarian di Google yang pertama. Nah itu seperti itu. Ada lagi? Oke, mungkin segitu ya Pak. Terima kasih atas penjelasan. Semoga berjalan lancar dan sukses selalu. Oke, mungkin kita tanya-tanyanya dicukupkan sekian saja mungkin karena belum ada orangnya lagi keluar.